Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Oktaviana, NIM 2011-91678, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini langsung saja. Yang pertama yaitu di mana pengertian remaja itu adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja, manusia tidak dapat disebut sudah dewasa, tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Masa remaja juga diartikan masa peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan aspek ataupun fungsi untuk memasuki masa dewasa. Selanjutnya, pengertian game online. Permainan video yang dimainkan selama beberapa bentuk jaringan komputer, menggunakan komputer pribadi atau konsol video game. Game online adalah teknologi daripada genre, sebuah mekanisme untuk menghubungkan pemain bersama daripada pola tertentu gameplay. Yang selanjutnya adalah sejarah game online. Sejarah game online itu sejak tahun 1969, awalnya dengan tujuan untuk pendidikan. Namun, kemudian pada awal tahun 19 kemampuan time sharing yang disebut Plato diciptakan untuk siswa belajar secara online, di mana beberapa pengguna dapat mengakses komputer secara bersamaan menurut waktu yang diperlukan. Baru pada tahun 1995, game online mengalami perkembangan, apalagi setelah pembatasan NSFNET atau National Science Foundation Network dihapuskan sehingga akses ke domain lengkap dari internet. Selanjutnya kita akan mengenal beberapa jenis-jenis game online. Yang pertama itu adalah Massively Multiplayer Online First Person Shooter Games atau MMOFPS. Yang kedua itu ada Massively Multiplayer Online Real-Time Strategy Games atau MMORTS. Yang ketiga itu Massively Multiplayer Online Role-Playing Games atau MMORPG. Yang selanjutnya ada Cross-Platform Online Play. Seterusnya Massively Multiplayer Online Browser Game. Yang berikutnya ada Simulation Games dan Massively Multiplayer Online Game. Dampak positif dari game online tersebut. Yang pertama itu adalah menambah intelijensia. Yang kedua, menambah konsentrasi. Yang ketiga, meningkatkan ketajaman mata. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Yang kelima, membantu bersosialisasi. Yang keenam, meningkatkan kinerja otak. Yang ketujuh, meningkatkan kecepatan magnetik. Yang kedelapan, menghilangkan stres. Dan yang terakhir, memulihkan kondisi tubuh. Selanjutnya ada apabila ada dampak positif, otomatis pasti ada dampak negatifnya. Berikut adalah dampak negatif game online. Yang pertama itu menimbulkan adiksi atau suatu kecanduan. Apabila pertama kali kita menggunakan game online itu, maka akan timbul rasa ingin lagi dan lagi. Itulah yang dinamakan kecanduan. Yang kedua itu mendorong melakukan hal-hal negatif. Yang ketiga, berbicara kasar dan kotor. Yang keempat, terbengkalainya kegiatan di dunia nyata. Yang kelima, perubahan pola makan dan istirahat. Yang keenam, pemborosan. Dan terakhir,
mengganggu kesehatan. Dari dampak negatif, dampak positif itu semua bisa kita hilangkan atau bisa kita atasi. Terutama untuk dampak yang negatif itu bisa kita atasi, yaitu yang pertama dengan kedua itu mencari kesibukan lain. Dengan mencari kesibukan lain, mungkin kita akan lupa dengan kebiasaan kita bermain game. Yang ketiga itu mengatur jadwal bermain game online. Ini agar lebih tertata waktunya, tidak hanya fokus pada bermain game. Yang keempat itu menghitung jumlah uang yang dikeluarkan. Otomatis apabila kita bermain game, sedikitnya itu kita harus membeli paket atau kuota untuk bermainnya. Dan itu semua membutuhkan uang. Maka kita harus menghitung uang yang dikeluarkan untuk bermain game itu. Yang terakhir adalah meminta bantuan teman. Meminta solusi, gimana sih agar kita itu tidak terlalu fokus untuk bermain game atau tidak terlalu kecanduan bermain game. Itulah tadi bagaimana pengertian remaja, pengertian game online, sejarah game online, jenis-jenisnya, dampak negatif, dampak positif, dan cara kita mengatasi agar dampak negatifnya itu berkurang. Menurut saya, semua itu tergantung kepribadian masing-masing. Apabila kita bisa membagi waktu antara kapan kita bermain, kapan kita menggunakan waktu itu untuk yang hal-hal yang bermanfaat, maka itu semua bisa dilakukan. Ya benar, cara mengatasinya itu yang pertama itu ya niat. Jadi itu saja penjelasan dari saya mengenai game online, pengaruhnya terhadap remaja. Bukan hanya terhadap remaja, anak-anak pun sekarang banyak yang sudah kecanduan bermain game. Jadi, terima kasih. Itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.